Perang adalah mesin perdagangan. Mengapa drone Turki diambil di pasar senjata global? Setelah pengiriman Bayraktar gelombang pertama ke Maroko, Turki mulai mempromosikan UAV-nya sendiri di dua negara lagi, Irak dan Malaysia. Kedua negara sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk membeli drone Turki. Kampanye militer 2020 di Kaukasus Selatan, Libya dan Suriah memainkan peran kampanye iklan yang agresif untuk produk-produk industri pertahanan Turki. Yang terakhir, berkat ini, menerima sejumlah pelanggan baru. Kita berbicara tentang pencapaian perjanjian khusus tentang pasokan senjata. Kontrak Malaysia bisa menjadi sukses besar bagi industri pertahanan Turki. Kembali pada tahun 2019, UAV pemogokan angka S membangkitkan minat yang cukup besar di antara orang Malaysia, dan didemonstrasikan di sebuah pameran di Malaysia dengan bendera Malaysia di badan pesawat. Dan pada akhir September tahun ini, Direktur Umum TUSAS Turki Aerospace Industries, Temel Katili secara khusus mengunjungi Malaysia untuk merundingkan penjualan drone angka S kepada angkatan bersenjata negara ini. Di Ukraina, TUSAS dikenal terutama karena dengannya Motorsi menandatangani kontrak untuk penyediaan mesin untuk helikopter T-929. Malaysia tertarik membeli drone serang karena ancaman dari militan Kesultanan Sulu yang tidak dikenal, yang mengklaim sebagian wilayah timurnya di Pulau Kalimantan, serta karena meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan, bagian dari wilayah perairan dan pulau-pulau yang, pada gilirannya, klaim resmi Kuala Lumpur. Irak telah menjadi sukses besar lainnya bagi eksportir senjata Turki. Negara ini telah menghadapi berbagai macam ancaman keamanan untuk waktu yang lama, dan sekarang melanjutkan perjuangan bersenjatanya melawan unit gerilya ISIS. Meskipun pasukan utama negara Islam telah dikalahkan, gerilya di wilayah Sunni Irak belum diberantas. Melemahnya kontrol atas situasi mengancam pecahnya kekerasan baru. Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan akan senjata teknologi tetap ada. Terkait hal itu, Kepala Departemen Industri Pertahanan Turki, Ismail Demir, mengunjungi Irak pada awal Oktober. Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, kesepakatan telah disetujui untuk penjualan UAV serang Bayraktar TB2, 12 helikopter serang Atak T-129 dan 6 sistem peperangan elektronik ke Irak. Selain itu, kesepakatan dicapai tentang produksi model senjata ringan, amunisi, dan radar Turki di wilayah Irak di bawah lisensi. Keberhasilan ke arah Irak adalah konsekuensi dari kerja jangka panjang dari kepemimpinan Departemen Industri Pertahanan Turki, Kementerian Pertahanan dan perusahaan-perusahaan Turki. Kontak telah terjalin terlebih dahulu dengan Menteri Pertahanan Irak Juma Inat, termasuk di tingkat Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar. Juma Inat mencatat bahwa perhatiannya tertarik oleh Bayraktar, yang sebelumnya telah menunjukkan diri di Azerbaijan, Libya dan Suriah. Keberhasilan yang disebutkan di atas telah berkontribusi pada daya tarik drone serang Turki di mata Menteri Irak. Pada gilirannya, helikopter T-129 ternyata lebih menarik bagi Kepala Departemen Pertahanan Irak, tepatnya sebagai analog dari helikopter Apache Amerika. Keberhasilan peristiwa politik militer di luar negeri terus membawa kemenangan bagi Turki dalam mempromosikan senjatanya di pasar luar negeri. Pengalaman positif yang jelas dalam penggunaan senjata memainkan peran periklanan di bidang keamanan dan pertahanan, dan oleh karena itu, menyediakan semua kontrak baru untuk industri pertahanan Turki, khususnya untuk produsen drone penyerang, Shark Indo Militer.